Pemirsa, sebelum jeda tadi kami sudah berikan informasi kepada Anda bahwa penggeledahan dilakukan di kantor Sekda Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur. Hampir sekitar lebih kurang 7 jam kemarin. Kemudian tadi Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur juga mengatakan tidak ada barang-barang yang dibawa dari kantor ataupun ruang kerjanya. Begitu juga dari ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur. Hanya ada flash disk kemudian yang dibawa dari ruang kerja Sekda Provinsi Jawa Timur. Tentunya dengan adanya hal ini, walaupun memang kantor dari Gubernur Jawa Timur digeledah, kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur digeledah, juga belum mengindikasikan, belum tentu bahwa kedua pihak ini kemudian terlibat dalam apa yang kita saksikan beberapa waktu lalu, OTT ataupun juga operasi tangkap tangan KPK terhadap wakil dari Ketua DPRD Jawa Timur. Tadi juga sebelum jeda terakhir penjelasan dari Pak Yasin adalah legislatif ini tidak mungkin bekerja sendiri untuk memainkan dana hibah tersebut. Ada juga mungkin peran dari eksekutif, tapi mungkin nanti kita akan gali lebih dalam lagi dari pengalaman dari Pak Yasin selama menemukan kasus-kasus seperti ini. Tapi sebelumnya kami bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan laporan dari rekan kami yang ada di Surabaya, yaitu Zainal, untuk juga bisa memberikan informasi ataupun juga update terbaru dari sana. Silakan Zainal. Ya, selamat malam Caca. Ya, pemirsa, sebagaimana kita ketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu tanggal 21 kemarin, 21 Desember kemarin telah mengakhiri sejumlah aksi penggeledahannya yang dilakukan secara maraton di beberapa gedung di Surabaya. Yang tentunya di gedung DPRD Jawa Timur pada hari Senin tanggal 19 Desember kemarin, di mana KPK melakukan pemeriksaan selama 2 hari. Dalam pemeriksaan tersebut, KPK juga melibatkan salah satu pekerja ASN yang bekerja di lingkungan DPRD Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah uang dari anggota fraksi di gedung DPRD Jawa Timur, khususnya di ruangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur saat Simanjuntak. Demikian saja. Baik, Zainal, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Baik, Pak Yasin, saya tidak ingin mendahului proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak KPK karena saat ini masih terus ditelusuri ataupun juga dikumpulkan barang bukti, kemudian juga diperiksa para saksi-saksi ini. Tapi dari kasus-kasus yang sudah pernah ada, ketika tadi Pak Yasin mengatakan tidak mungkin legislatif bermain sendirian, dalam tanda kutip bermain mengenai dana hibah ini. Kalau kita berbicara mengenai eksekutif, pihak-pihak siapa saja Pak mungkin yang berpotensi untuk diajak main oleh legislatif atau setidaknya bekerja sama dengan legislatif ini? Iya, kalau kita melihat alur proses di dalam suatu ketentuan untuk dana hibah ini, ada proposal tuh masuk tim yang mengarahkan siapa yang menyuruh untuk membuat proposal itu. Itu kan bisa, itu legislatif. Kewenangan siapa Pak itu sebenarnya? Ya, bisa saja pengaruh dari legislatif kemudian juga ditindaklanjuti oleh oknum-oknum eksekutif yang ada di pemerintah provinsi. Masuk kepada tim, surat itu kemudian diajukan kepada gubernur, kemudian diperiksa, kemudian didisposisi. Disposisi itu biasanya coba dipelajari tentang kelayakan atas usulan ini. Tepat sasaran atau tidak, misalnya seperti itu disposisinya, meluncur kepada kepala biro. Nah, itu kan juga atas koordinasinya dengan Sekda juga, Sekda pemerintah provinsi. Makanya yang digeledah salah satunya adalah kantor Sekda. Itu karena alurnya seperti itu. Jadi biasanya memang di dalam dealnya untuk katakanlah sukmak anggaran tertentu yang berupa bantuan sosial itu, ya harus didiskusikan, dibahas bersama-sama dengan eksekutif kan. Ini harus sekian, jumlahnya misalnya 7, sekian triliun. Ini alokasi ke desa ini, nah, yang menerima adalah desa tertentu. Dalam konteks ini kan Jeltung, ini mengarah ke sana misalnya. Itu kan didasarkan atas desain dari beberapa pihak yang terlibat sekarang ini yang sudah menjadi tersangka itu. Nah, ini pengembangannya, tidak mungkin ini kan eksekutifnya kan kepala desa ini sebagai pokmas, kelompok masyarakat. Eksekutif yang paling rendah kan di desa itu. Nah, eksekutif yang menyangkut dalam proses itu ya perlu diteliti ada atau tidak yang mengarah kepada
katakanlah desain yang untuk misalnya itu bagi-bagi akhirnya gitu loh. Store kemana-mana. Nah, nanti kan lebih banyak diungkapkan oleh KPK baru masyarakat jadi jelas. Ya, itu. Ini semua belum tahu, ini kan baru dugaan-dugaan gitu. Betul, ini semua Yang dugaan, paling Pak. tahu adalah yang memegang data. Itu Yang dia. memegang data siapa? KPK. KPK, ya. Makanya, apa yang dibawa dokumen-dokumennya yang paling tahu juga KPK. KPK, betul. Kami juga masih menunggu Pak kabar terbaru dari Betul. KPK, sehingga kami juga mengatakan bahwa tidak ingin mendahului proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Tapi mungkin saya bisa berikan informasi kepada Anda, pemirsa, ini seperti yang diterangkan ataupun juga dinyatakan oleh Gubernur Jawa Timur bahwa ada beberapa hal prasyarat cairnya dana hibah. Pertama adalah SK Gubernur, jadi seluruh pokir atau hibah dalam bentuk program itu kalau ada SK Gubernur baru kemudian bisa cair. Kemudian juga hal itu turun jika ada verifikasi dari inspektorat. Kemudian inspektorat juga melakukan verifikasi, ada tim turun ke bawah mengecek bahwa lembaga ini betul. Yang dimaksud lembaga adalah para penerima hibah, jadi bisa lembaga, kemudian juga bisa kelompok masyarakat, itu sifatnya. Kemudian setiap penerima hibah ini harus menandatangani 3 hal. Salah satunya adalah fakta integritas, isinya antara lain adalah siap disanksi dan dipidana kalau tidak sesuai dengan program yang diusulkan. Mungkin terakhir penutup perbincangan kita, Pak Yasin. Ya. Tidak mungkin kita menghilangkan dana hibah, tidak mungkin kita menghilangkan dana bantuan sosial, walaupun kalau kita berbicara selama beberapa menit ini bahwa 2 dana itu seakan menjadi ladang favorit yang bisa diselewengkan oleh para oknum-oknum. Tapi dana hibah, dana bantuan sosial begitu dibutuhkan oleh masyarakat atau setidaknya mereka yang berhak menerimanya. Sehingga kemudian Pak, agar tidak ada penyelewengan seperti ini, paling tidak meminimalisir lah. Ada kontrol apa yang harusnya dijalankan, yang harusnya diperbaiki? Ya. Jadi akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban atas alokasi dana hibah itu yang sudah misalnya saja dilaksanakan atau disebarkan kepada pihak-pihak yang sesuai dengan sasaran gitu. Harus transparan, diupload di dalam suatu katakanlah media terbuka. Artinya itu dari harus akses itu semua pihak mengamati itu. Nah, kemudian dari masyarakat jangan sampai artinya itu menjauhkan dari pelaksanaan bantuan hibah maupun bantuan sosial itu. Artinya oversight agensi penggiat anti korupsi di daerah itu harus tetap memonitor itu. Walaupun tidak harus merecoki, memonitor itu. Memonitor agar transparan dan agar apa itu namanya berakuntabilitas tadi. Baik, akuntabilitas, transparansi apakah bisa dijamin Pak jika kemudian semuanya ini didigitalisasi Pak? Ya minimal kan juga mengurangi. Kalau transparan kan diurut dananya ada berapa, sasarannya kemana. Transparansi kan itu diarahkan kemana untuk pembangunan apa, wujudnya seperti apa, masyarakat kan bisa melihat. Ya, jadi oversight individual, oversight agensi dari penggiat anti masyarakat madani, misalnya masyarakat anti korupsi di daerah itu kan pasti ada gitu. Betul. Harus mengamati itu sehingga hal-hal yang seperti ini bisa tercegah dengan sistem. Jadi ada niat juga integritas dari sektor publiknya untuk apa? Ya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Nah, jadi semua bisa menjadi bagus lah. Sekarang prioritas untuk good governance-nya itu kan ditinggalkan. Ya kan, jadi tidak ada yang istilahnya menunjukkan evaluasi siapa pemerintah yang paling bagus di dalam melakukan layanan publik itu kan belum tidak dievaluasi oleh. Harusnya ada seperti itu ya Pak ya. Harus ada lembaga yang survei itu tidak hanya dari KPK saja gitu loh, dari beberapa pihak yang melakukan itu peran serta kelompok masyarakat untuk bisa memonitor dan juga mengawasi hal ini. Iya betul Mbak Putri. Pak Yasin, terima kasih sekali Pak terima kasih kembali dan juga sudah memberikan pandangannya termasuk juga berbagi pengalaman dari kasus-kasus yang selama ini pernah terjadi di semasa Pak Yasin memimpin KPK. Pemirsa, sebenarnya kami juga tadi sudah mengundang kehadiran dari perwakilan baik itu perwakilan KPK maupun juga perwakilan pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk juga Gubernur Jawa Timur, tapi memang sampai perbincangan ini kami usai dilakukan memang belum ada perwakilan dari kedua pihak tersebut yang bersedia untuk terlibat dalam perbincangan ini dan juga memberikan informasinya. Dan kami akan segera kembali setelah jeda untuk mengajak Anda melihat kembali lanjutan proses persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua saat lagi.